Halo semuanya, selamat datang di Ayo Belajar Biologi. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk mendapatkan update serta video terbaru tentang biologi. Yuk kita mulai pelajaran kita hari ini. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Ayo Belajar Biologi. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Hari ini kita fokus ke ciri makhluk hidup ya. Dan materi ini bisa kalian temukan di SMP kelas 7 di semester pertama di bab kedua. Oh ya, jangan lupa untuk selalu nyalakan lonceng YouTube notification di HP atau PC kalian ya, untuk bisa selalu mendapatkan update terbaru serta ilmu gratis dari YouTube channel ini. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, hari ini kita mau fokus ke ciri makhluk hidup saja ya. Kita nanti akan belajar apa saja sih ciri yang bisa ditemukan pada suatu makhluk hidup. Oh ya, sebelumnya, yuk sama-sama kita lihat sekeliling kita. Di sekeliling kita dan lingkungan sekitar kita pasti bisa temukan benda hidup dan tidak hidup. Seperti yang kalian lihat di sini ya. Di sini ada lemari. Kemudian ada juga kucing dan tumbuhan. Bagaimana dengan kondisi rumah kalian saat ini? Apakah kalian juga menemukan benda-benda tersebut? Nah, selain ketiga benda ini tadi, kalian pasti juga menemukan banyak sekali benda yang hidup dan tidak hidup. Nah, sekarang coba sama-sama kita list yuk. Benda apa saja sih yang termasuk benda hidup dan tidak hidup? Nah, kalau sudah kalian buat daftarnya benda hidup dan tidak hidup, sekarang saya juga akan mengajukan satu pertanyaan lagi buat kalian. Kita kenalan dulu yuk sama satu robot lucu yang saya kasih nama Rio. Kemudian gambar yang kedua, kita punya teman-teman yang suka sekali main sepak bola. Namanya Tony sama Doni. Nah, Tony sama Doni ini suka sekali main sepak bola. Dia suka dan rajin sekali mengikuti ekstrakurikuler sepak bola di sekolahnya tiap hari Sabtu. Bagaimana dengan kalian? Apakah dulu sebelum pandemi berlangsung ada yang suka mengikuti ekstrakurikuler olahraga di sekolah kalian masing-masing? Ada juga yang mungkin punya hobi lain selain olahraga? Ya, semua tergantung kembali ke individu masing-masing ya. Nah, sekarang kita mau sama-sama simak apa sih perbedaannya antara robot dengan manusia. Oke, sekarang kita mau buat daftar ciri dari robot. Nah, robot kalau kita lihat dari gambarnya ini, dia bisa bergerak. Sekarang coba bayangkan sebuah robot. Kalau kalian pernah lihat video tentang robot, robot itu bisa bergerak. Kemudian dia bisa bersuara, kemudian robot ini juga bisa menanggapi perintah dari majikannya. Bahkan zaman sekarang pun semakin banyak robot-robot yang diciptakan untuk membantu manusia dan memiliki kemiripan seperti manusia. Kemudian yang kedua, kita sekarang mau daftar apa saja sih ciri yang dimiliki oleh manusia di gambar yang kedua. Nah, ciri manusia ternyata bisa bergerak, kemudian dia pun juga bisa menanggapi rangsang suara. Kalau kejadiannya seperti Tony dan Doni ini, dia bisa menanggapi perintah dari pelatihnya. Ketika dia disuruh untuk mengejar bola, dia pasti akan mengejar bola. Atau mungkin ketika dia disuruh oleh pelatihnya untuk memasukkan bola ke gawang, dia pasti juga akan bisa menanggapi rangsang suara dari pelatihnya tersebut. Nah, ternyata banyak sekali ya kemiripan antara robot dengan manusia. Tapi ternyata mereka adalah dua hal yang berbeda, ya. Jadi benda yang hidup dan tidak hidup itu dibedakan dengan adanya ciri kehidupan. Nah, apa saja sih ciri kehidupan? Kita bisa lihat pada gambar yang ditunjukkan oleh Tony dan Doni sebagai manusia. Jadi, ciri kehidupan itu ternyata tidak hanya sekedar bergerak,
dan menerima rangsangan, tetapi manusia serta makhluk hidup lain juga menunjukkan ciri makhluk hidup yang lain. Nah, contohnya apa saja sih? Contohnya bernafas. Kemudian makhluk hidup ini juga membutuhkan makan. Kemudian contoh lainnya, makhluk hidup ini juga bisa beradaptasi dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk yang benda mati, dia tidak punya ciri kehidupan. Jadi kesimpulannya, benda hidup dan tidak hidup dibedakan dengan adanya ciri kehidupan. Ciri kehidupan itu ada apa saja? Nah, kita pelajari yuk bareng-bareng di slide berikutnya. Oke, sekarang hari ini kita mau fokus ke 7 ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Sama-sama kita perhatikan ya, semuanya fokus terus di pelajaran kita hari ini. Karena bagian inilah merupakan inti dari pelajaran kita. Oke, sekarang perhatikan yang poin pertama. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Jadi bernafas ini bisa berfungsi untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh kalian. Oksigen inilah yang nanti akan dipakai untuk proses respirasi. Proses respirasi itu apa sih? Jadi proses respirasi itu adalah proses kimiawi dalam tubuh kita yang nantinya akan menghasilkan energi dengan menggunakan oksigen dalam tubuh. Jadi setiap makhluk hidup butuh bernafas dan menunjukkan ciri pernafasan, sehingga pernafasan inilah yang nantinya bisa bermanfaat untuk kehidupan mereka. Kemudian untuk yang poin kedua, makhluk hidup itu menunjukkan ciri bahwa mereka butuh makan dan minum. Jadi setiap makhluk butuh nutrisi dari proses makan serta mencerna untuk nanti dihasilkan energi. Nah, energi inilah yang nantinya akan dipakai juga untuk tubuh kita. Bayangkan kalau hari ini kalian belum makan atau belum sarapan sama sekali, kalian pasti akan merasa lemas dan kelelahan karena belum mendapatkan energi dari proses makan dan minum. Kemudian yang ketiga, ciri makhluk hidup berikutnya adalah bisa bergerak. Jadi bergerak ini bisa digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari kita, ya. Jadi 2 macam gerak nanti dibedakan jadi pasif dan aktif. Nah, ketika bergerak yang secara pasif itu bisa dilakukan dengan cara diam di tempat, kemudian pergerakannya pun juga terbatas. Ya, contohnya seperti pada tumbuhan. Kemudian untuk yang gerak aktif itu bisa kita temukan pada manusia dan hewan, dan dia akan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Oke, ciri makhluk hidup yang keempat, tumbuh dan kembang. Jadi tumbuh dan kembang dapat dilihat dari berupa perubahan fisik serta perubahan psikologis. Jadi seiring dengan bertambahnya usia, setiap makhluk hidup ini bertumbuh dan berkembang. Contohnya, bertambah massa, bertambah tinggi. Terus ada juga perubahan ciri tubuh. Semuanya merupakan proses tumbuh dan kembang yang bisa ditemukan di setiap makhluk hidup. Kemudian untuk yang ciri kelima, setiap makhluk hidup menunjukkan ciri berkembang biak dan reproduksi. Jadi berkembang biak dan reproduksi ini berfungsi untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dengan cara menghasilkan keturunan dengan berbagai metode seperti contohnya bertelur, kemudian melahirkan, dan lain-lain. Jadi agar suatu jenis makhluk hidup tidak punah, kita harus melakukan namanya proses berkembang biak serta reproduksi dengan cara bertelur seperti pada ayam, ikan, dan sebagainya. Kemudian bisa juga dengan metode lain
dengan cara melahirkan. Contohnya seperti manusia serta mamalia lain. Oke, untuk ciri yang keenam, kita punya ciri peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Jadi setiap makhluk hidup itu punya kemampuan peka terhadap rangsang yang berasal dari sekitarnya. Contohnya seperti rangsang cahaya, kemudian rangsang suara, dan seterusnya. Nah, ketika kalian misalnya dipanggil oleh guru kalian untuk menjawab soal lewat Google Meet atau lewat Zoom, kalian saat itu sedang menerima rangsang berupa suara. Nah, kemudian kalian akan menerima suara itu dan mengolahnya di otak. Kemudian kalian akan menanggapinya dengan menjawab kembali pertanyaan yang diberikan oleh gurumu. Oke, yang terakhir kita punya ciri makhluk hidup yaitu adaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, jadi untuk yang adaptasi ini digunakan untuk bertahan hidup agar sesuai dengan lingkungannya. Jadi ketika kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, kita bisa bertahan hidup sesuai dengan lingkungan atau habitat kita berada. Seperti contohnya, kaktus yang hidup di tempat kering, dia akan melakukan adaptasi dengan cara memiliki daun yang sempit dan kecil untuk mengurangi penguapan. Jadi daun yang sempit dan kecil ini bisa digunakan untuk mengurangi penguapan dan airnya tidak akan mudah keluar karena daunnya yang sempit dan kecil. Sehingga kaktus ini pun bisa terus bertahan hidup meskipun kondisi sekitarnya kering dan minim air. Oke, yang terakhir, saya sudah buatkan kepada kalian jembatan keledai. Ya, jadi jembatan keledai atau singkatan ini bisa kalian pakai untuk mengingat pelajaran ini dengan lebih mudah. Kita baca bareng-bareng yuk. Narita bergerak makan ke Rembang. Narita bergerak makan ke Rembang. Ini kalau dijabarkan ada 7 ciri kehidupan yang ditemukan pada makhluk hidup. Nafas, iritabilitas, adaptasi, bergerak, makan, reproduksi, serta tumbuh kembang. Kalau disingkat, Narita bergerak makan ke Rembang. Oke, terima kasih semuanya udah gabung di YouTube channel Ayo Belajar Biologi. Jangan lupa untuk komen, like, sama subscribe untuk mendapatkan informasi serta update tercepat dari YouTube channel ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.